Selamat datang pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pertemuan pertama ini, kita akan memulai perjalanan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi komputer yang menjadi dasar penting dalam berbagai bidang ilmu komputer dan teknologi informasi. Mari kita mulai eksplorasi kita dalam memahami betapa pentingnya peran interaksi antara manusia dan komputer dalam perkembangan teknologi masa kini. Semoga mata kuliah ini memberikan wawasan yang mendalam dan membekali Anda dengan keterampilan yang berguna untuk masa depan. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna yang efektif dan efisien. IMK memadukan aspek desain grafis, psikologi pengguna, serta pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat merancang antarmuka yang interaktif, efisien, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum, serta mendukung semangat bela negara. Mahasiswa juga memahami unsur-unsur desain UI UX dan dapat mengaplikasikannya dalam perancangan interface. Durasi perkuliahan adalah 16 minggu. Pembagian nilai sebagai berikut: aktivitas partisipatif 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 20%, UAS 10%, dan hasil proyek 40%. Pastikan untuk mengikuti tenggat waktu dan berpartisipasi dengan baik. Minimal kehadiran 13 kali tatap muka adalah syarat untuk keluar nilai akhir. Tidak termasuk UTS dan UAS. Tidak akan diberikan tugas tambahan apapun untuk memperbaiki nilai akhir, kecuali dalam kasus kesulitan serius seperti sakit yang dirawat, luka parah, atau bencana alam. Mahasiswa diharapkan dapat memahami perkembangan interaksi manusia dan komputer, merancang antarmuka yang baik dalam pembuatan program, serta memahami tren interaksi komputer di masa depan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip interaksi dalam berbagai domain aplikasi komputer. Pada minggu pertama, materi yang dibahas adalah gambaran umum mengenai interaksi manusia dan komputer, atau dalam bahasa Inggris, Human Interaction Computer, disingkat HCI. Fokus utama pada definisi HCI, motivasi mengapa desain buruk bisa terjadi, dan peran HCI dalam pengembangan teknologi. Selain itu, juga dibahas mengenai variasi kognitif dan perseptual, komponen-komponen HCI, serta tujuan dari HCI. Apa arti dari interaksi manusia-komputer? Interaksi manusia-komputer adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan komputer dan sejauh mana komputer dikembangkan untuk interaksi yang sukses dengan manusia. Apa yang membuat interaksi sukses? Interaksi yang sukses bukan hanya tentang bagaimana dua entitas berkomunikasi, tetapi juga tentang bagaimana desain dan fungsi saling mendukung. Kunci dari interaksi yang baik terletak pada keselarasan antara desain yang menarik dan fungsionalitas yang efektif. Desain yang baik tidak hanya enak dipandang, namun juga mempermudah pengguna dalam berinteraksi dengan sistem, sementara fungsionalitas yang hebat memastikan bahwa pengalaman tersebut menjadi relevan dan bermanfaat. Untuk mencapai interaksi yang sukses, kita memerlukan lebih dari sekadar elemen estetika. Desain harus dapat mendukung tujuan pengguna, memudahkan mereka mencapai hasil yang diinginkan, dan tentunya berfungsi dengan baik dalam situasi nyata. Lihatlah dua benda berikut ini. Di sebelah kiri adalah Coffee Pot for Masochist, sebuah desain yang sengaja dibuat tidak nyaman dan tidak praktis. Di sebelah kanan ada Mirror Chair, kursi yang secara visual menantang kenyamanan dan fungsionalitas. Desain yang buruk tidak hanya memengaruhi produk, tetapi juga lingkungan sekitar kita. Perhatikan tanda lalu lintas dan papan informasi publik ini. Di sebelah kiri, kita melihat tumpukan tanda yang membingungkan, yang bisa membuat pengendara meragukan arah mereka. Di sebelah kanan, ada papan informasi yang terlalu rumit, sehingga mempersulit pencarian informasi dasar.
Kegagalan desain seperti ini menciptakan kebingungan dan ketidakefisienan. Dan ini bukan hanya tentang benda fisik, internet pun dipenuhi dengan antarmuka pengguna yang buruk. Lihatlah halaman web dari Universitas Yale ini. Meskipun tampaknya fungsional, antarmukanya sangat berantakan, dan desainnya bisa lebih baik dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pengguna untuk meningkatkan navigasi dan kemudahan penggunaan. Lalu, apa yang salah dengan desain-desain ini? Seringkali mereka bersifat kompleks, terlalu rumit tanpa alasan jelas, tidak menarik, secara visual tidak menyenangkan, tidak intuitif and inconsistent, tidak membimbing pengguna dengan cara yang alami, tidak ergonomis, tidak sesuai dengan orang yang menggunakannya. Ini membawa kita pada pentingnya HCI. HCI membantu kita memahami mengapa beberapa desain berfungsi dengan baik dan yang lainnya gagal. Ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi pengalaman pengguna dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dalam desain. Pada akhirnya, desain yang baik adalah tentang menciptakan sesuatu yang fungsional, estetis, dan intuitif. Desain sistem yang baik melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya merancang sistem yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna. Ini mengingatkan kita bahwa dalam merancang sistem, kita harus memastikan bahwa sistem tidak hanya bekerja, tetapi bekerja dengan cara yang paling efisien dan berorientasi pada pengguna. Desain yang baik harus selalu mempertimbangkan kemampuan pengguna dan tujuan mereka. Desain sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan skenario penggunaan mereka, dengan fokus pada pandangan berpusat pada pengguna, bukan berfokus pada sistem itu sendiri. Hal ini memastikan bahwa sistem tersebut intuitif dan memenuhi harapan pengguna secara efektif. Pengguna memproses dan merespon informasi dengan cara yang berbeda, berdasarkan faktor-faktor seperti bahasa, citra, memori sensorik, dan pembelajaran. Faktor eksternal seperti kelelahan, kebosanan, dan beban kognitif juga dapat memengaruhi pengalaman pengguna, yang menunjukkan pentingnya merancang sistem yang dapat mengakomodasi variasi ini untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kegunaan. Gambar tersebut menggambarkan seorang pengguna yang berinteraksi dengan perangkat di lingkungan retail. Gambar ini menyoroti berbagai aspek pengalaman pengguna, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dilakukan selama interaksi. Hal ini membantu menekankan sifat interaksi yang multi-indera, di mana memahami konteks secara menyeluruh, lingkungan, keadaan emosional, dan perilaku pengguna adalah kunci untuk merancang pengalaman pengguna yang efektif dan mulus. Ada yang tahu gambar di samping siapa? Tentunya bukan paman saya, hehehe. Beliau adalah Steve Jobs yang mempunyai filosofi menjadikan hal-hal fungsional menjadi indah. Antarmuka tidak hanya harus praktis, tetapi juga elegan. Konsep kegunaan estetis menyarankan bahwa keindahan dalam desain dapat meningkatkan kegunaan dengan membuat sistem tidak hanya lebih menyenangkan untuk digunakan, tetapi juga lebih intuitif dan mudah dinavigasi. Ada 3 jenis kecantikan. Kecantikan universal. Ini adalah prinsip kecantikan yang diterima secara global. Artinya, standar kecantikan ini diakui di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan budaya atau norma sosial. Kecantikan sosial budaya. Jenis kecantikan ini dipengaruhi dan ditentukan oleh norma dan standar budaya tertentu. Artinya, kecantikan diukur berdasarkan perspektif sosial dan budaya yang berlaku di suatu wilayah atau komunitas. Kecantikan subjektif merupakan pengalaman kecantikan yang sangat pribadi dan subjektif. Setiap individu memiliki pandangan dan preferensi pribadi tentang apa yang mereka anggap cantik, yang bisa sangat berbeda antara satu orang dengan yang lain. 3 konsep ini mencerminkan berbagai sudut pandang tentang bagaimana kecantikan didefinisikan dan diinterpretasikan, baik dalam konteks global, budaya, maupun pribadi.
HCI adalah bidang interdisipliner yang mencakup beberapa domain kunci. Memahami area-area ini meningkatkan cara kita merancang dan mengevaluasi sistem interaktif. Beberapa bidang yang terkait dengan HCI adalah ilmu komputer. Dasar dari HCI berfokus pada desain teknis, implementasi, dan kinerja sistem interaktif. Psikologi kognitif membantu kita memahami bagaimana pengguna berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan teknologi sehingga dapat memberikan dasar untuk desain yang sesuai dengan kemampuan kognitif pengguna. Komunikasi mempelajari bagaimana pengguna berkomunikasi dengan sistem dan satu sama lain melalui teknologi. Pendidikan menganalisis bagaimana HCI dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran, baik di lingkungan formal maupun informal. Antropologi memberikan wawasan tentang bagaimana faktor budaya dan sosial memengaruhi interaksi dengan teknologi. Desain, misalnya desain grafis dan industri, penting untuk menciptakan antarmuka yang estetis dan ramah pengguna, yang memfasilitasi interaksi yang lancar. HCI melibatkan beberapa komponen yang bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan pengalaman pengguna yang efektif. Elemen-elemen ini meliputi teori. Peneliti harus mempelajari dan menerapkan konsep-konsep teoritis untuk memahami perilaku manusia dan interaksi teknologi. Model membantu memvisualisasikan sistem dan memprediksi perilaku pengguna, membentuk dasar untuk desain dan pengujian. Metode cara yang digunakan untuk melakukan studi dan pengujian adalah inti dari hasil yang dapat diandalkan. Metode ini harus dikuasai dan diterapkan dengan efektif. Pedoman diperlukan untuk memastikan praktik terbaik dalam desain antarmuka dengan memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Prinsip adalah ide dasar yang membimbing pengembangan sistem. Prinsip ini harus dipahami dan diterapkan sepanjang proses desain. Teknik penguasaan dan penggunaan berbagai teknik sangat penting untuk menciptakan sistem yang efisien, ramah pengguna, dan memenuhi tujuan yang dimaksud. Beberapa tujuan HCI adalah mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik, menyusun pemahaman mendalam tentang masalah pengguna dan teori terkait, menguji hipotesis berdasarkan teori, merancang penelitian yang praktis dan bermanfaat, menganalisis hasil untuk menarik kesimpulan yang berguna, menyediakan sumber daya untuk pengembang, meningkatkan pemahaman tentang interaksi manusia dengan teknologi. HCI mendukung semua tujuan tersebut